Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Ali Imran merupakan surah ketiga dalam urutan Mushaf Al-Quran, setelah surah Al-Baqarah. Nama Ali Imran memiliki arti keluarga Imran, yang diambil dari kisah keluarga Imran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keluarga ini lahir tokoh-tokoh agung, termasuk Maryam dan putranya, Nabi Isa alaihissalam. Surah ini diklasifikasikan sebagai surah Madaniyah karena diturunkan di kota Madinah setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Surah ini terdiri dari 200 ayat dan termasuk dalam kelompok surah yang panjang, As-Sab'ut Tiwal, di dalam Al-Quran. Secara garis besar, surah Ali Imran berisi penegasan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebenaran Al-Quran sebagai kitab pedoman hidup. Surah ini menegaskan bahwa wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah penyempurna bagi kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, seperti Taurat dan Injil. Melalui surah ini, manusia diajak untuk senantiasa bertauhid, bertawakal, serta meyakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala pemilik kekuasaan yang mutlak atas seluruh alam semesta. Surah ini juga menekankan pentingnya berpegang teguh pada tali agama Allah Subhanahu wa Ta'ala secara bersama-sama dan menjaga persatuan umat. Kandungan penting lainnya dalam surah Ali Imran adalah kisah sejarah keluarga Imran, kisah kelahiran Maryam, serta mukjizat lahirnya Nabi Isa alaihissalam tanpa seorang ayah atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah ini memberikan clarification yang meluruskan berbagai pandangan salah dari kaum ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, terkait kedudukan Nabi Isa alaihissalam. Di dalamnya juga dijelaskan bantahan ilmiah dan dialog yang santun terhadap argumen utusan Nasrani dari Najran yang pernah mendatangi Nabi Muhammad SAW di Madinah. Selain kisah para nabi dan dialog keagamaan, surah Ali Imran memuat pelajaran berharga mengenai peristiwa hukum dan peperangan yang dialami umat Islam masa itu. Salah satu pembahasan utama dalam surah ini adalah evaluasi mendalam atas perang Uhud dan hikmah dari perang Badar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan umat Nabi Muhammad SAW tentang pentingnya ketaatan kepada pimpinan, keikhlasan dalam berjuang, serta bahaya dari sifat kelengahan dan keserakahan terhadap harta duniawi saat berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala meyakini pertolongannya. Surah ini juga membahas prinsip-prinsip moral dan akhlak mulia yang wajib dimiliki oleh setiap mukmin dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan keutamaan dan pahala besar bagi orang-orang yang sabar, jujur, taat, menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memohon ampunan pada waktu sahur. Pembentukan karakter muslim yang tangguh, tidak mudah putus asa, serta selalu berprasangka baik kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi salah satu pesan utama yang disampaikan dalam rangkaian ayatnya. Dalam aspek kemasyarakatan, surah Ali Imran menegaskan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Umat Nabi Muhammad SAW disebut sebagai khaira ummah, atau umat terbaik selama menjalankan peran penting ini dalam kehidupan berbangsa dan beragama. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melarang keras perselisihan, perpecahan, serta sikap saling bermusuhan yang dapat melemahkan kekuatan dan persatuan umat Islam. Aspek ekonomi dan hukum tata negara juga disinggung secara tegas dalam surah Ali Imran. Salah satunya adalah larangan keras memakan riba yang berlipat ganda. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk segera menuju ampunannya dan surga, yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kriteria orang bertakwa dalam surah ini meliputi mereka yang gemar berinfak baik dalam keadaan lapang maupun sempit, mampu menahan amarah, serta bersedia memaafkan kesalahan orang lain. Pada bagian-bagian akhir surah Ali Imran, terdapat pencerahan mengenai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi ulul albab, orang-orang yang berakal. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring, sembari merenungkan penciptaan langit dan bumi. Kesadaran ini membimbing mereka untuk senantiasa berdoa memohon perlindungan dari siksa api neraka, dan memohon dimatikan dalam keadaan beriman bersama orang-orang yang berbakti. Sebagai penutup kandungan, surah Ali Imran memberikan motivasi spiritual yang sangat mendalam kepada Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya untuk tetap sabar dan menguatkan kesabaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan agar umat manusia senantiasa bersiap siaga, bertakwa, dan tidak terperdaya oleh kesenangan duniawi yang bersifat sementara milik orang-orang kafir. Kemenangan sejati dan kebahagiaan yang abadi hanya akan diraih oleh orang-orang yang mengabdi penuh ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga petunjuk yang terpancar dari surah Ali Imran senantiasa menerangi setiap jengkal langkah hidup kita, menuntun hati yang rindu akan kebenaran, serta menguatkan iman di kala cobaan menerpa.
Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita dalam kebaikan dan mendapat keberkahan dari Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.